pengertian kesenjangan dan kemiskinan. Kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran kesenjangan pendapatan di suatu negara yakni sebagai berikut. Perbedaan tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan. Pertama, tingkat kemiskinan yakni presentasi populasi dengan keluarga pendapatan yang berada di bawah tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan absolut yang ditentukan oleh pemerintah negara untuk setiap ukuran keluarga, dan keluarga yang berada di bawah garis ini dinyatakan miskin. Permasalahan dalam pengukuran kesenjangan. 1. Pengertian transfer rupa-rupa adalah transfer kepada orang-orang miskin yang diberikan dalam bentuk barang dan jasa, serta bukan uang tunai. Yang kedua, pengertian siklus hidup adalah pola tetap variasi pendapatan selama hidup seseorang. Lalu yang ketiga, pendapatan sementara dan pendapatan permanen. Pendapatan sementara adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan tidak selalu diterima pada setiap periode. Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang dapat diperkirakan dan selalu diterima pada setiap periode tertentu. Lalu yang keempat, mobilitas ekonomi adalah keberlanjutan dalam keberhasilan ekonomi dari generasi ke generasi. Filsafat politik dalam distribusi pendapatan. Yang pertama, filsafat politik atau teori politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum maupun otoritas. Lalu, hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan adalah ketimpangan ekonomi memang disorotkan banyak. Bagi kelompok kiri, ketimpangan ekonomi adalah masalah besar terkait narasi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Kelompok lain peduli soal ketimpangan lebih keras. Ia akan mendatangkan mudarat sosial seperti meningkatnya kriminalitas, misery sosial, bahkan obesitas warga di ranah politik. Ketimpangan ekonomi ditengarai akan mengurangi kualitas demokrasi dengan menguatnya politik oligarki. Yang kedua, dalam pengertian utilitarianisme adalah filsafat politik yang akan dikemukakan oleh John Stuart Mill, mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki kebijakan untuk memaksimalkan utilitas total dari setiap orang dalam masyarakat. Utilitas sendiri memiliki arti yaitu ukuran kebahagiaan atau kepuasan. Lalu berikutnya adalah pengertian liberalisme adalah filsafat politik yang menyatakan bahwa pemerintah harus memilih pertimbangan kebijaksanaan yang dianggap adil seperti dievaluasi oleh objektif dibanding ketidaktahuan. Salah satu tokoh dari pandangan ini adalah John Locke. Lalu yang terakhir adalah pengertian liberalisme adalah filsafat politik yang mengatakan bahwa pemerintah harus menghukum kejahatan dan menegakkan kesepakatan sukarela, tapi tidak melakukan distribusi ulang. Salah satu tokohnya adalah Milton Friedman. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Yang pertama adalah hukum upah minimum. Hukum upah minimum adalah hukum yang mengatur upah minimum yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerja. Kebijakan ini menguntungkan pekerja dengan tingkat kemampuan dan pengalaman yang rendah karena hukum ini memaksa diberikannya upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Namun, kebijakan ini menyebabkan biaya tenaga kerja naik sehingga banyak perusahaan mengurangi jumlah pekerja sehingga tingkat pengangguran akan menjadi meningkat. Selanjutnya adalah tunjangan sosial. Tunjangan sosial adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pendapatan orang-orang yang membutuhkan. Program ini sangat membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Akan tetapi, program ini seringkali mendorong lebih banyak orang yang meskipun dia mampu menjadi lebih membutuhkan. Lalu, yang selanjutnya adalah pajak pendapatan negatif.
Pajak pendapatan negatif adalah sistem perpajakan di mana jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh keluarga berpendapatan tinggi sesuai dengan pendapatan mereka, sedangkan keluarga berpendapatan rendah akan memperoleh subsidi. Metode ini sangat membantu keluarga dengan pendapatan rendah. Namun, pajak pendapatan negatif bisa saja akan memberikan subsidi kepada orang-orang yang malas bekerja yang seharusnya tidak pantas menerima bantuan pemerintah. Selanjutnya adalah transfer rupa-rupa. Cara selanjutnya adalah dengan langsung memberikan barang yang dibutuhkan oleh mereka. Metode ini sangat baik dilaksanakan karena dapat memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh apa yang paling mereka butuhkan. Namun beberapa juga berpendapat bahwa metode ini tidak efisien dan merendahkan karena pemerintah tidak akan tahu dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Jadi, daripada memberikan transfer rupa-rupa, akan lebih baik jika memberikan uang tunai agar mereka dapat dengan pasti membeli barang apa yang paling mereka butuhkan. Kesimpulannya, data distribusi pendapatan menunjukkan adanya disparitas yang besar di dalam masyarakat kita. Kelompok keluarga terkaya memiliki pendapatan sekitar 20 kali lipat dari pendapatan kelompok keluarga termiskin. Karena transfer rupa-rupa, siklus hidup ekonomi dan mobilitas ekonomi sangat penting agar dapat memahami variasi pendapatan. Sulit untuk mengukur derajat kesenjangan dalam masyarakat kita jika menggunakan data distribusi pendapatan dalam 1 tahun. Ketika semua faktor ini dipertimbangkan, faktor-faktor ini cenderung menunjukkan adanya kesejahteraan ekonomi lebih merata daripada pendapatan tahunan. Para filsuf politik memiliki pandangan-pandangan berbeda tentang pemerintah dalam mengubah distribusi pendapatan. Kaum otoritarian seperti John Stuart Mill akan memilih distribusi pendapatan yang memaksimalkan jumlah utilitas. Semua anggota masyarakat, kaum liberal seperti John Rawls akan menentukan distribusi pendapatan seakan-akan kita berada di balik layar ketidaktahuan yang mencegah kita dari mengetahui tempat kita di data kehidupan. Kaum libertarian seperti Robert Nozick akan meminta pemerintah menguatkan hak individu untuk memastikan adanya proses yang adil. Tetapi kemudian tidak perlu mengkhawatirkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dihasilkan. Ada beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat miskin, hukum upah minimum, tunjangan, sosial pajak pendapatan negatif, dan transfer rupa-rupa. Meskipun kebijakan-kebijakan ini membagi sebagian keluarga keluar dari kemiskinan, kebijakan-kebijakan ini juga memiliki efek samping yang tidak disengaja karena bantuan keuangan menurun saat pendapatan naik. Keluarga miskin seringkali menghadapi tarif-tarif pajak marginal efek yang sangat tinggi. Tarif pajak yang tinggi ini menurunkan dorongan keluarga miskin untuk melepas diri dari kemiskinan dengan usahanya sendiri. Selanjutnya adalah studi kasus. Beberapa data disajikan dalam tabel yang dapat dilihat di sebelah kiri saya. Berdasarkan studi kasus kesenjangan Asia, yakni tabel ini menjelaskan rasio presentasi pendapatan atau pengeluaran pada 20% terendah dan tertinggi pada populasi. Rasio ini mengukur kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sedangkan indeks ini mengukur tingkat kesenjangan pada seluruh populasi. Selanjutnya adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah presentase populasi keluarga yang pendapatannya berada di bawah tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri adalah tingkat pendapatan absolut yang ditentukan oleh pemerintah negara untuk setiap ukuran keluarga yang berada di bawah garis yang dinyatakan miskin. Selanjutnya adalah contoh kasus kemiskinan. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri saya. Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang dengan cepat. Seperti contohnya adalah Malaysia dan Thailand yang lebih mampu untuk mengurangi kemiskinan.